Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hidup bersih dan sehat di rumah. Setelah ini kalian dengarkan penjelasan materinya ya. Nah, sebelum belajar, mari sama-sama baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Ayo perhatikan gambar berikut. Apa informasi yang kamu dapat dari gambar ini? Ayo ceritakan. Membuat dan menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhana dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat. Hal yang harus dilakukan sebelum membuat laporan hasil pengamatan. Pertama, amatilah gambar dengan cermat. Lalu, temukanlah hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok dapat berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan pada gambar. Selanjutnya, susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Berikutnya, contoh cara membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati gambar dengan saksama. Setelah mengamati gambar, kita ambil hal-hal pokok yang ada pada gambar. Selanjutnya, kita bisa menuliskan laporan sederhana seperti contoh ini. Halaman rumah yang kotor. Halaman rumah terlihat kumuh dan berantakan. Banyak sampah yang berserakan di halaman rumah. Daun-daun yang gugur tidak disapu dan dibuang. Tanaman bunga juga terlihat tidak terawat. Mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Bangun datar yang kita kenal terdiri dari beberapa unsur. Unsur bangun datar terdiri dari sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi. Kita tahu bahwa bangun datar memiliki ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Mari kita amati sisi pada persegi panjang pada gambar di samping. Dua, sudut. Sudut bangun datar terbentuk dari pertemuan dua sisi. Ayo kita amati sudut persegi panjang pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut biasanya disebut pojok bangun datar. Titik sudut bangun datar terletak pada pangkal sudut. Ayo kita amati titik sudut persegi panjang pada gambar di bawah ini. Menentukan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar.
Ayo perhatikan contoh berikut ini. Bangun datar segitiga mempunyai banyak sisi 3, mempunyai banyak sudut 3, dan juga mempunyai banyak titik sudut 3. Bangun datar trapesium, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Bangun datar persegi mempunyai banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Selanjutnya, bangun datar segitiga mempunyai banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Bangun datar segi 6 mempunyai banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Selanjutnya, bangun datar segi 5 mempunyai banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut 5. Menentukan sisi, sudut, dan titik sudut pada benda. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Nama benda ubin. Ciri-ciri banyak sisi ada 4, banyak sudutnya ada 4, dan banyak titik sudut ada 4. Bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Selanjutnya, nama bendanya adalah muka pada tenda. Banyak sisinya 3, sudut 3, dan titik sudutnya 3. Bentuk bangun datarnya adalah segitiga. Nama bendanya motif hitam pada bola. Banyak sisinya 5, sudutnya 5, dan titik sudutnya 5. Bentuk bangun datarnya yaitu segi 5. Selanjutnya, buku. Buku mempunyai banyak sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Nama bangun datarnya yaitu segi 4. Benda yang berikutnya yaitu permukaan meja. Banyak sisinya ada 4, sudut 4, dan titik sudutnya 4. Bangun datarnya adalah segi 4. Selanjutnya, tempat es krim. Banyak sisinya 3, sudutnya 3, dan titik sudut 3. Bentuk bangun datarnya yaitu segitiga. Kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tertentu tentu berbeda-beda. Pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa. Pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Berikut ini adalah contoh kebersamaan dalam keberagaman di rumah, seperti menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama, dan bertamasya bersama. Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Ayo perhatikan contoh cerita berikut ini. Ruang keluarga rumahku adalah tempat yang nyaman. Keluargaku sering berkumpul di ruang tersebut. Banyak hal yang kami lakukan saat berkumpul. Salah satunya adalah menonton televisi bersama. Ayah atau ibu memilihkan acara yang baik untuk kami. Aku dan David bisa belajar dari acara yang kami tonton. Terkadang kami bertanya tentang tayangan di televisi. Ayah dan ibu menjawab pertanyaan kami dengan sabar. Dengan begitu, kekompakan keluargaku selalu terjaga. Manfaat hidup bersatu.
Kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Sebaliknya, kita akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah. Manfaat sikap bersatu di rumah. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Menambah keakraban anggota keluarga. 4. Menciptakan suasana nyaman di rumah. Kerugian, sikap tidak bersatu di rumah. Pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Pekerjaan terasa lebih berat. Timbul rasa saring tidak peduli antar anggota keluarga. Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ayo berlatih. Kerjakan Bu Pena halaman 112. Latihan soal subtema 1, muatan PPKN dan matematika saja ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan selalu jaga sholat 5 waktunya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.